Rentetan demonstrasi menolak Omnibus Law yang berakhir kericuhan ini patut mengundang tanya. Mengapa selalu ada yang menyusup aksi massa demonstran? Apakah murni anarki atau aksi pengerusakan sesuai pesanan? Lalu apa maksudnya jika sebenarnya ini memiliki satu tujuan yang sama, menyuarakan ketidakadilan? Yang terjadi belakangan, isu unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi mulai mengaburkan substansi awal demonstrasi. Fokus cerita bergeser dari sepertiga akhir drama ketika unjuk rasa yang damai menjadi anarkis. Aksi dramatis memang lebih memanjakan mata daripada retorika teoritis. Adegan demonstran perusuh seolah sengaja disuguhkan apakah bermaksud mengkaburkan pandangan publik, mengecoh inti persoalan. Kemudian terjadilah penangkapan 8 anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI tepat sehari sebelum draft Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan kepada Presiden. Aktivis dan tokoh KAMI dituduh sebagai dalang kerusuhan unjuk rasa tolak Omnibus Law yang terjadi belakangan. Betul, memang ada beberapa hari ini tim siber Baris Krim Polri maupun tim siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law. Kita sama-sama tahu kejadiannya dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan. Terkait penangkapan 8 anggotanya, Ketua Komite Eksekutif KAMI menegaskan, KAMI bukanlah organisasi penghasut. Organisasi penghasut, Pak Gatot dia mengatakan nggak ada masalah, kita jalanin saja. Yang penting kan prinsip kita bahwa kita tidak menjual negara ini. Sementara bagi demonstran, tudingan unjuk rasa sudah disusupi apalagi disponsori pihak lain adalah upaya mengadu domba. Pergerakan massa yang turun ke jalan adalah murni karena keresahan, karena aspirasi tidak diakomodasi oleh wakil rakyat maupun pemerintah. Inilah drama ketika rakyat bersuara. Urutan ceritanya adalah gerakan unjuk rasa, lalu sekelompok orang membuat kerusakan, penyebutan pelaku sebagai penyusup. Pernyataan demonstrasi telah ditunggangi dan akhirnya penangkapan terduga dalang. Pola yang berulang karena baru tahun lalu terjadi rentetan aksi unjuk rasa mulai dari menyoal hasil pemilu hingga penolakan RUU KUHP dan KPK, plot cerita yang disuguhkan serupa. Masa berunjuk rasa, tiba-tiba datang sekelompok orang membuat kerusuhan, kemudian keluar pernyataan unjuk rasa disusupi. Dilanjutkan, penangkapan sejumlah tokoh diduga aktor intelektual kerusuhan, dan akhirnya fokus persoalan bergeser pada penanganan pasca rusuh. Ironisnya, di akhir cerita suara menuntut keadilan seolah senyap. Dalam konteks penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, akankah cerita berakhir sama dengan kisah unjuk rasa yang sudah berlalu? Komunikasi mampet, buntu gitu, dilakukanlah cara-cara yang di mana masyarakat itu menyampaikan secara langsung, dan ini adalah sebetulnya refleksi dari demokrasi partisipatoris. Jadi rakyat langsung menyampaikan kepada publik gitu ya, menyampaikan secara terbuka, eksplisit gitu, apa yang menjadi kehendaknya. Adalah wajar berbeda pendapat di negeri demokrasi. Adalah wajar pula jika massa turun ke jalan menyuarakan jerit hati yang tersumat di gedung legislasi. Kalau bersuara saja tidak pernah diterima, lalu apa yang Tuan perkenankan? Tim Liputan Trans 7.